wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Mas'ud laku pengampu mata kuliah metodologi studi fikih yang saya hormati kepada semua teman-teman bagian IC. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah melimpahkan nikmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara online. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantaran sholawat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, ummatun marhumah, ummatun ma'adumah khusus, dan semoga kita mendapatkan syafaatul udmahnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan 1. Abdul Halim Athaillah, 2. Wahyu Dwianto, 3. Anissa Qadrun Nada, yang keempat Ihda Rifatul Himmah. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan konsep dasar istimbat hukum Islam Imam Madhab. Pertama, pengertian istimbat. Kata istimbat menurut bahasa adalah mengeluarkan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan makna-makna dari nas-nas yang terkandung di dalamnya dengan cara mengarahkan kemampuan atau potensi naluriah. Dari nas tersebut terbagi dalam 2 macam, yaitu lafdziyah dan maknawiyah. Untuk lafdziyah yaitu perumusan kaidah usuliyah berdasarkan pada dalil atau nas yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal usul bahasa atau secara kebahasaan. Yang kedua, maknawiyah. Maknawiyah yaitu cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat atau furu'. Saya akan melanjutkan presentasi dari Abdul Halim Athaillah, dasar istinbat hukum Islam menurut madhab Imam Abu Hanifah. Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat yang disepakati, ijma' as-sahabi. Yang kedua, Imam Malik dalam berijtihad dan menetapkan istinbat hukum adalah dengan cara berpegang kepada Al-Quran. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i, ditegaskan bahwa Imam Syafi'i sangat menekankan al-qiyas sebagai metode ijtihad. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul yang sahihah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nada. Sejarah fikih Imam Mazhab. Fikih yang dimaksud dalam tulisan ini adalah jurisprudensia atau Islamic Doctrine 2, dengan definisi berbunyi ilmu mengenai hukum syariat baik yang bersifat pembebanan atau taklifi maupun pertimbangan atau wadi'i yang bersifat amali dan digali dari dalil-dalil yang terperinci atau al-tafsili. Bagi kalangan muslim, kedudukannya memiliki peranan yang signifikan. Itu karena ia merupakan instrumen hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh, tidak meragukan bila kemudian dalam pembagiannya. Ulama menyebutkan 4 pembahasan utama, yaitu fiqh ibadah yang meliputi hukum-hukum tentang ibadah seperti taharah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya diteruskan oleh Saudara Wahyu Dwianto. C. Sejarah pemikiran usul fikih Imam Mazhab. Kalimat usul fikih berasal dari bahasa Arab, dari kata usul, jamak dari aslu yang artinya asal, dasar atau pokok, dan fikih artinya paham atau mengerti. Permulaan tumbuhnya telah dimaklumi bahwa hukum fikih adalah hasil galian ijtihad, dan penggaliannya atau dalam hal ijtihad
Tentang Nabi sendiri pun diselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi ada berijtihad atau tidak. Walau kita lihat dari kenyataannya Nabi sendiri ada berijtihad, namun tidaklah dapat disamakan dengan ijtihad sahabat tabi'in dan lainnya, karena ijtihad Nabi terjamin kebenarannya, dan bila salah seketika itu datang wahyu untuk membetulkannya. Demikian demi terjaganya syariat. Permulaan pembukuan. Orang yang pertama terkenal menyusun ilmu usul fikih beserta kaidah-kaidahnya ialah Imam Syafi'i. Nama lengkapnya ialah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Dalam bukunya yang berjudul Ar-Risalah. Dan inilah kitab usul fikih yang pertama ia susun dan dapat kita lihat sekarang ini. Di samping itu ada juga sebagian ulama menjelaskan bahwa sebelumnya Asy-Syafi'i menyusun kitab Ar-Risalah. Sebenarnya telah ada ulama yang menyusun usul fikih, yakni Imam Abu Yusuf. Tapi karena tulisan beliau itu tidak dijaga dan tidak dikembangkan oleh murid-murid beliau, maka hilang begitu saja hingga tidak dapat kita lihat sekarang ini lagi. Sejarah pemikiran perkembangan usul fikih pada masa para imam mazhab. 1. Imam Abu Hanifah. Dasar pemikirannya dengan mengemukakan urutan dalil dalam mengistinbatkan hukum, yaitu dengan Al-Quran, As-Sunnah. Fatwa yang didasarkan atas kesepakatan para sahabat, fatwa para tabi'in yang sejalan dengan pemikiran mereka. 2. Imam Malik. Dasar pemikiran dari Imam Malik adalah berdasarkan dengan ketentuan adilat asy-syariah dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan kitab Al-Mutawatta dan berdasarkan ijtihad para sahabat dari kalangan mazhab Maliki dalam persoalan yang berbeda. 3. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama kali yang membukukan ilmu usul fikih yang dibarengi dengan dalil-dalilnya dalam kitab Ar-Risalah. Kitab ini berisi kaidah-kaidah usul yang telah diterapkan para sahabat tabi'in dan imam-imam mazhab sebelumnya. Beliau menyusun kitab ini dalam rangka mencari titik temu atau mengkompromikan permasalahan hukum yang diperdebatkan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yu. Beliau berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah berbagai analisis dari pandangan kedua aliran tersebut, pada perkembangannya kitab Ar-Risalah menjadi bahasan yang luas oleh para ulama usul fikih. Di antaranya dalam bentuk penjelasan kitab secara mendalam yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. 4. Imam Hambali. Konsep pemikiran usul fikih Imam Hambali tidak menyusun kitab yang berdiri sendiri, akan tetapi berdasarkan pada fatwa, jawaban hukum, komentar, dan tindakan dari para imam mazhab sebelumnya. Kesimpulannya, tokoh dan mazhab utamanya adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. 4 tokoh tersebut yang menjadi imam dari mazhab-mazhab yang utama. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar kerangkanya dari Allah, yaitu dari Al-Quran. Para ulama usul fikih dan fikih mufakat bahwa pengambilan istinbat dari kitabullah dan ijma' qiyas. Hanya saja ada sebagian yang mengambil keseluruhan atau sebagian daripadanya.
Meskipun arah pengembangan usul fikih berbeda-beda pada masing-masing mazhab, namun semua mereka menerima dan mengembangkan 4 dalil utama yang ditegaskan oleh Asy-Syafi'i, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Bagaimanapun juga sejalan dengan mazhab mereka masing-masing. Tentu saja intensitas penggunaan dalil yang 4 itu berbeda-beda pada masing-masing mazhab.